aku diperintahkan untuk membukakan pintu surga ini dan tidak kepada seorang pun sebelum engkau. Insyaallah ya, ini diantara keutamaan Rasul SAW dan umat Islam, yaitu apa? Allah dahulukan dan segerakan mereka ketika melewati apa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Makanya Bapak sekalian, di antara keutamaan yang sangat utama dari Islam dan kaum muslimin, yaitu banyaknya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ia akan masuk ke dalam surga. Makanya tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Rasul saat itu beliau naik ke atas langit sana. Setiap langit yang dilalui oleh Rasul, di situ ada pintunya dan ada para nabi. Nah, ketika Rasul naik ke langit yang ke-5, ya, atau yang ke-6 maaf, maka beliau mendapati di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Rasul pun mengucapkan salam kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun menjawab salamnya, dan kemudian begitu Rasul lewat naik ke langit ke-7, Nabi Musa menangis. Ditanya, kenapa ya Musa? Mayukika ya Musa? Kenapa yang engkau menangis wahai Musa? Musa mengatakan, ini adalah anak yang diutus setelahku, namun apa? Umatnya jauh lebih banyak yang masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umatku. Masya Allah ya. Jadi bagaimana kasih sayang para nabi terhadap umat-umat mereka. Nabi Musa menangis. Menangis apa? Yaitu merasa kasihan kepada umat beliau yang jumlah yang akan masuk surga lebih sedikit dari umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masya Allah sekalian, betul-betul nikmat Islam ini adalah nikmat spesial, ya, nikmat yang sering-sering hendaknya kita menyebutkannya agar apa? Kita semakin bersyukur dengan nikmat Islam ini. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ya rasa syukurnya kita dengan nikmat Islam adalah apa? Yaitu kita lebih giat di dalam mempelajari Islam. Ya, jadi di antara bentuk syukur kita dengan nikmat Islam adalah apa? Kita semakin giat di dalam mempelajari Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar apa? Kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita semakin banyak menyelami Al-Quran. Nah, maka Bapak sekalian, di malam yang mulia ini, insya Allah kita akan membaca di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surat An-Nas. Ya, kenapa? Ini surat yang hampir dipastikan setiap muslim sudah hafal. Ya, bahkan anak-anak TK yang pertama dihafal surat An-Nas. Sebenarnya apa sih kandungannya? Itu ya. Nah, Bapak sekalian, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, Rasul menamakannya dengan apa? Dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Dua surat yang isinya adalah apa? Memohon perlindungan. Gitu ya. Rasul menjelaskan bahwa surat Al-Falaq An-Nas itu adalah apa? Dua surat memohon perlindungan. Jadi di dalam ayat yang mulia ini, Masya Allah, ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap hamba, setiap manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diperintahkan untuk apa? Senantiasa berlindung kepada Allah dari berbagai macam keburukan. Karena apa? Manusia hidup kita Bapak sekalian itu dikelilingi dengan berbagai macam hal yang bisa membahayakan kita. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Itu ya, yang kelihatan seperti mungkin ada binatang buas gitu ya, mungkin ular, karena cara bikin kayak ular nama paling pak, gitu ya, mungkin lani itu ada macam-macam. Kalau mungkin di hutan sana ada macan, harimau, singa, ada buaya gitu ya, itu yang kelihatan. Dan ternyata di sana ada perkara-perkara yang bisa mengancam keselamatan kita tapi tidak kelihatan.
seperti gangguan syaitan, ya, gangguan setan gitu ya, gangguan-gangguan yang tidak nampak oleh mata kita. Nah, itu pun Bapak sekalian, kita diperintahkan Allah untuk apa? Berlindung kepada Allah dari kejahatan tadi. Kita keluar rumah, nih kadang-kadang Masya Allah nih, numpak kendaraan, wah semacam-macam nih kok. Ana sing lagi kubut, ngapa margane bojone badhe nglairaken. Wis pokoke ngebut but gitu. Kadang-kadang kula panjenengan hati-hati, tapi lawane mboten hati-hati, tabrakan. Kadang-kadang napa malih ana wong lagi latihan numpak sepeda motor, oleng-oleng gitu. Ngaten nyupir gitu. Kadang-kadang anak maning, ibu-ibu kadang-kadang rating kiri, belok ke kanan. Itu semua Bapak sekalian, kalau kita tidak berlindung kepada Allah, itu sangat bisa mengenai kita, ya, dan kita tidak mendapatkan perlindungan. Maka pentingnya Bapak sekalian, kita meminta kepada Allah sebagai zat yang maha mampu untuk melindungi hambanya. Untuk apa? Senantiasa kita berlindung kepada Allah. Nah, di dalam surat ini Bapak sekalian, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Yang artinya kata Allah, Qul, katakanlah wahai Nabi. Ya, ini yang diperintahkan Nabi. Tetapi kata para ahli tafsir bahwa perintah kepada Nabi maka termasuk juga perintah terhadap umat-umat beliau. Gitu ya, jangan mengatakan kan dikongkon Nabi, kalau panjangan boten, enggak demikian. Jadi semua perintah Allah dalam Al-Quran kepada Nabi, maka secara otomatis umatnya juga termasuk di dalamnya. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa itu adalah khusus bagi Nabi. Selama tidak ada kekhususan, maka hukum asalnya adalah apa? Berlaku juga untuk umat beliau. Allah mengatakan, katakan wahai Rasul, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Robnya manusia. Rob itu adalah yang mencipta, yang mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, itu Rob. Masya Allah ya. Jadi dalam kata Rob ini, maknanya apa? Yaitu kita berlindung kepada Allah, sang pencipta manusia. Allah menciptakan manusia, berarti apa? Allah paling tahu kekurangan-kekurangan manusia. Allah mencipta manusia yang dulu belum pernah ada contoh sebelumnya. Berarti apa? Allah Maha tahu apa yang baik untuk mereka dan apa yang bahaya untuk mereka. Gitu Mbak ya. Ya seperti misalkan kita lah, ada seorang dia bisa menciptakan apa? Mesin. Nah, katakanlah misalkan pesawat. Maka sang pembikin pesawat ini dia paling paham kekuatan pesawatnya, kemudian perkara-perkara yang bisa membahayakan pesawat ini apa saja, bagaimana harus perawatannya itu. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaluasnya ilmunya, tentunya Allah sangat mengetahui tentang manusia yang Allah ciptakan. Gitu ya. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, gitu Pak. Jadi semua makhluk, semua manusia yang tercipta itu semua dijamin rizkinya oleh Allah. Ya sampai Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan ada pada Allah rizkinya. Semua makhluk, manusianya, jinnya, kemudian hewannya, semua yang hidup Allah yang jamin rezeki mereka tanpa terkecuali. Masya Allah. Kenapa? Allah Maha Kaya. Okay? Allah Maha Kaya Pak. Maka setiap hari Allah ngasih rezeki setiap manusia, tapi tidak pernah berkurang rezekinya Allah. Bahkan Bapak sekalian, Allah di dalam hadits qudsi pernah menyebutkan tentang bagaimana Maha Kayanya Allah. Allah mengatakan dalam potongan hadits qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata
mana qasamimma indi syai'an. Artinya, andaikan wahai manusia, yang pertama aku ciptakan sampai manusia terakhir aku ciptakan. Semua manusia, Pak. Nabi Adam yang pertama, gitu. Nabi Adam sampai nanti makhluk yang paling terakhir Allah ciptakan dari kalangan manusia. Jinnya pun demikian, jin yang pertama diciptakan sampai jin terakhir Allah ciptakan. Semua jin dan manusia kumpul di tempat lapang. Wih, kira-kira lapangan ini segede nopo nih Pak. Itu ya, kumpul mereka di lapangan, kemudian apa? Setiap manusia, setiap jin, semua minta kepada Allah. Kemudian Allah berikan setiap permintaan mereka. Apa kata Allah? Mana qasamimma indi syai'an. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang aku miliki. Kecuali berkurangnya seperti orang yang memasukkan jarinya ke lautan. Segara diangkat kata Allah. Jadi rezeki Allah seperti lautan yang sangat luas. Begitu Allah berikan kepada seluruh hambanya, yang berkurang dari rezeki Allah seperti berkurangnya air laut yang nempel di mana? Di jari tadi. Allahu Akbar. Insyaallah ya. Ini. Kenapa? Allah Razzaq. Allah itu pemberi rezeki. Allah Maha Kaya. Ya, ini yang pertama. Jadi kita berlindung kepada Allah yang Allah adalah Rabbun Nas, ya. Rabbnya, penciptanya manusia. Kemudian yang kedua Allah mengatakan Malikin Nas. Ya, Allah adalah rajanya manusia. Ya, rajanya manusia. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu yang menguasai manusia. Bahkan apa Bapak sekalian? Gerak-gerik manusia, anggota tubuh manusia itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ketika di dunia ini dan juga nanti di hari kiamat. Allah juga apa? Yang menguasai dan merajai. Gitu ya. Nanti pada hari kiamat Bapak sekalian, kalau di dunia masih kelihatan ada raja-raja, ada penguasa, presiden, ya, ada perdana menteri. Tetapi begitu datang hari kiamat kelak, semua raja, semua penguasa, semua perdana menteri, maka hilang kekuasaan mereka. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pernah mengatakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari itu manusia apa? Berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu apa? La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Di hari itu tidak ada seorang pun yang dia berani berbicara, kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk berbicara. Yang dulu ketika di dunia ngatur rakyatnya, Masya Allah, dengan tegasnya, dengan gagahnya. Begitu datang hari kiamat, hilang semua Pak. Ya, yang dulu badannya kuat-kuat, kekuasaannya mantap-mantap, datang hari kiamat semua sama. Jadi situ ya, Masya Allah. Maka Allah mengatakan, Malikin Nas, aku berlindung kepada rajanya manusia. Kemudian yang ketiga, Ilahin Nas. Dan aku berlindung kepada ilah. Ilah itu maknanya adalah makluh, yaitu sesembahannya manusia. Masya Allah. Di situ Allah menyebutkan 3 sifat Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya. Apa yang pertama? Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan manusia. Yang kedua disebutkan yaitu sifat Allah Malik, Allah sebagai raja dan penguasa. Sedangkan yang ketiga disebutkan sifat Allah bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan manusia yang benar. Nah, kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung dari apa? Maka Allah mengatakan min syarril waswasil khannas, yaitu dari keburukan was-was. Was-was nggih? Ini kumpul Jawa, bahasa Jawa nggih. Awak lah, kayak artinya was-was nah itu Pak. Itu bahasa Arab asli ini Pak. Ya, dari keburukan apa? Was-wasil khannas, yaitu was-was, bisikan-bisikan al-khannas, bisikan setan yang sifatnya tersembunyi. Bapak sekalian. Jadi setan itu ketika membisikkan kepada manusia itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ternyata kata Nabi SAW,
Setiap manusia, kita ini Pak, itu apa? Ada yang namanya korin. Apa korin? Ada makhluk yang menyertai kita. Dari kalangan jin. Dari kalangan setan Pak. Ya, sebagaimana Rasul pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu." Tidak ada seorang di antara kalian melainkan apa? Telah diwakilkan, telah diberikan seorang korin. Apa korin? Yaitu jin, setan yang selalu apa? Menyertai kemana-mana orang ini pergi ikut terus Pak. Nah, maka jin inilah, setan inilah yang terus membisiki apa? Keburukan kepada manusia. Nah, ternyata manusia itu selain ada korin dari kalangan jin, juga ada korin dari kalangan malaikat. Sebagaimana dalam riwayat lain Rasul mengatakan, qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Setiap manusia itu maka dia akan apa? Diberikan korin yang menyertai dia dari kalangan jin dan korin dia dari kalangan malaikat. Nah, kalau jin, setan ini selalu apa? Selalu membisikkan kepada keburukan-keburukan. Tapi kalau malaikat membisikkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, maka Bapak sekalian, kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan ini. Dari apa? Dari bisikan setan ini. Karena memang setan, gitu ya. Memang setiap orang ada setan di situ. Ditambah lagi setan itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala bisa apa? Bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Melalui peredaran darahnya. Nih, makanya luar biasa. Diri kita, jiwa kita ini, kalau tidak ada perlindungan ya sudah, setan bisa masuk dalam diri kita. Nah, maka Rasul pernah menyebutkan Bapak sekalian dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi suatu ketika Rasul di suatu malam beliau sedang iktikaf di masjid. Iktikaf, kan gelap nggih. Kemudian apa? Istri Nabi yang bernama Sofia niku napa nyusul Kanjeng Nabi ke masjid untuk ngobrol sebentar. Begitu sudah selesai obrolan, maka Pak Rasul mengantarkan Sofia untuk pulang, Pak. Nah, di tengah jalan kemudian ada dua sahabat Nabi. Jadi Rasul belakang berdua sama istrinya, di depan Rasul ada dua sahabat Nabi. Nah, dua sahabat Nabi ini kemudian mempercepat jalannya. Cepat-cepat gitu. Maka kemudian apa? Rasul mengatakan kepada kedua orang tadi, ala rizqikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Hei Mas, tenang mawon jenengan, orang cepat-cepat. Kenapa? Ini yang bersama saya ini adalah apa? Adalah Safiyah bintu Huyai, istri saya ini. Ya. Ya, maksudnya apa? Itu jangan sampai kemudian kedua orang tadi menyangka bahwa Rasul itu membawa istri orang atau anak orang gitu, Pak. Masya Allah ya. Maka kemudian para sahabat mengucapkan subhanallah ya Rasulullah. Maha suci engkau ya Rasulullah. Masa saya nuduh seperti itu kan gitu ya. Tapi perhatikan, Rasul mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa berjalan di dalam tubuh manusia itu sesuai dengan apa? Peredaran darah. Wa inni khasyitu an yakdifa fi qulubikum syai'an aw syarran. Dan kata Rasul, dan aku khawatir bahwa kemudian setan ini akan apa? Akan membisikkan, memasukkan di dalam hatimu sesuatu berupa kejelekan. Itu apa? Berprasangka buruk kepada Nabi. Gitu. Walaupun misalkan dia tahu istri Rasul misalnya, cuman yang namanya setan itu selalu bisikin yang buruk. Biar apa? Biar suudzon, biar punya masalah dengan orang lain gitu loh. Makanya Pak Rasul mengatakan, Mas, tenang mawon. Ini istri saya, bukan siapa-siapa. Masya Allah. Untuk apa? Untuk menutup celah agar jangan sampai setan bisiki. Jangan-jangan Kanjeng Nabi. Nah, jangan-jangan. Lagi itu Bapak sekalian. Maka apa? Boleh kita seorang Muslim ketika kita menghadapi sesuatu yang bisa dimungkinkan orang seudon kepada kita, kita jelaskan. Itu tidak seperti itu.
Ya, agar apa? Agar menutup jangan sampai setan masuk. Nah, ini Bapak sekalian. Ya. Jadi Bapak sekalian, kita kembali. Di dalam surat yang mulia ini, Allah memerintahkan kita apa? Untuk berlindung kepada Allah dari apa? Dari bisikan setan yang sifatnya adalah sembunyi. Tidak terang-terangan. Kan gitu, Pak. Memang setan itu, napa Pak? Wanine umpet-umpetan, Pak. Kan kadang mau ngomong, ya kok wis tawuruh pocong setan. Saniki Pak cobi, wani mboten setan. Tenekane saniki Pak, teng mriki masjid jago nang ngarepe Mas Nur. Setane mboten wani, nggih. Kenapa? Setan sukanya apa? Mereka ketika nakut-nakutin manusia, ketika mereka sendirian, sing peteng niku nggih, baru beraksi mereka. Tapi nang masjid ora wani. Makanya ini menunjukkan bahwa setan itu adalah lemah sekalian. Setan itu lemah. Tapi apa? Kita jangan mencela setan. Kita jangan nantang sama setan, Pak. Benar, setan itu lemah. Sampai Allah mengatakan, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi walaupun setan lemah, kita tidak boleh mencela, mencaci maki setan. Kenapa? Karena setan kalau dicaci maki semakin gede, Pak. Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Rasul mengatakan, "La taqul ta'isa syaitan." Kata Rasul, janganlah kalian mengatakan celakalah setan. Jangan, kata Rasul. Kenapa? Fa innaka idza qulta dzalik ta'adhama hatta yakuna misal bait. Karena kalau engkau mencela setan, ya, dicaci maki setan, celaka setan gitu, maka dengan ucapan itu setan akan menjadi besar. Bahkan apa? Sebesar rumah gitu. Ya. Kemudian setan akan mengatakan bikuwati. Ini karena apa? Ini kehebatanku, kekuatanku. Jangan dicela setan itu. Tetapi kata Rasul, walakin kul bismillah. Tetapi apa? Ucapkanlah dengan menyebut nama Allah. Fa innaka idza qulta dzalik, karena jika engkau mengucapkan bismillah, ya, berlindung kepada Allah, apa kata Rasul? Tasara hatta yakuna mithla dzubab. Maka setan akan menjadi kecil seperti sekecil lalat. Masya Allah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Gitu, Pak. Jadi setan betul lemah. Tapi apa? Jangan kita perbesar setan dengan cara kita mencela mereka. Jangan. Jadi bagaimana untuk mengalahkan setan? Berlindung kepada Allah. Gitu ya. Jadi setan Bapak sekali itu takut kepada Allah. Gitu ya. Setan takut kepada Allah gitu. Makanya nih Pak, ini sering ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya biar kita itu nggak takut sama setan? Satu, yakini kuat-kuat bahwa setan adalah makhluk ciptaan sinten Pak? Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ciptaan Allah. Dan Allah itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan makhluknya. Sudah. Itu ya. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setan Bapak sekalian, kalau menghadapi orang yang sudah dilindungi Allah nggak bisa apa-apa. Contoh seperti dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Itu Rasul pernah mengatakan, "Man kharaja min baitihi tsumma qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah." Rasul mengatakan, barang siapa yang keluar rumah kemudian membaca doa bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Rasul mengatakan, jika ada orang keluar membaca doa ini, qilalahu, maka dikatakan kepadanya, kufita wa wukita wa hudita wa tanah anhum syaitan. Dia akan dicukupi, dia akan dilindungi, dia akan diberi petunjuk, dan setan dijadikan lari darinya. Makanya Rasul mengatakan, saat itu setan saling mengatakan, ya sekarang bagaimana pendapatmu ketika kamu mau menggoda, menyesatkan orang yang dia telah dilindungi Allah, dicukupi Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Bagaimana dengan kalian? Ya sudah, setan angkat tangan. Tidak bisa apa? Untuk menyesatkan dan mencelakakan manusia. Ini Bapak sekalian. Intinya, Masya Allah. Jadi inilah Bapak sekalian. Itu apa namanya?
itu kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukan was-wasnya setan. Nah, maksudnya apa was itu? Was tadi, Pak. Jadi setan baik misalkan kita ragu. Seperti apa? Setan menjadikan keburukan itu seakan-akan baik. Ih, bagusnya Paul nih, Pak. Itu ya. Setan membisikkan kepada kita bahwa kebaikan itu seakan-akan itu buruk. Ya, jadi Arab sholat subuh tiba yang dibisiki. Oh, jelaman yang baik. Nabi adzan iki. Nah, bisiki akhirnya mutan ya ya jelaman ini. Begitu sudah adzan selesai, Arab tangi, ais gopai jelaman ini. Anu tembe adzan iki ngene kumat. Nah, kumat. Pada komat pun tenang baik wong biasanya imamnya kan baik tawa-tawa bacaan. Pun nunggu walau dolin amin. Walau dolin amin. Arep tangi ku baik dalam maning tanggung. Wis nunggu ruku baik kan ruku oleh satu rakaat. Gitu Saudara sekalian. Itu bisikan-bisikan setan. Ketika mau melakukan kebaikan dibayangi itu ngeri. Kita melihat ada orang berbuat maksiat. Kita ingin melakukan apa? Merintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Setan nakut-nakuti, awas hati-hati, daripada macam-macam. Akhirnya apa? Seorang itu dia meninggalkan memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Itu setan terus membisiki. Nah, maka Bapak sekalian, para ulama seperti Abdullah ibnu Abbas itu muridnya Rasulullah. Ketika beliau menafsirkan min syarril waswasil khannas, yaitu dari keburukan bisikan-bisikan setan yang tersembunyi. Apa kata Ibnu Abbas? Yaitu asyaiton jathimun ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswasa fa idza dzakarallaha khanasa. Perhatikan Pak. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan bisikan tersembunyi tadi adalah bisikan setan yang mereka sudah menempat pada hati manusia. Coba, setan itu ada di hati manusia. Jadi setan itu bisa nempat di hati kita, di jantung kita, bahkan apa? Itu di aliran darah kita. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Maka kata Ibnu Abbas, faida saha wa ghafala waswasa. Maka kapan manusia ini dia lali? Ya, perhatikan dia ngalamun, dia sedih. Bagaimana? Setan mulai bikin was-was. Tadi Pak. Jadi kalau kita lalai, hati kita dizikir kepada Allah, setan masuk di situ. Dibikin was-was, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, nggih. Wong bojone paling gawe kopi kurang legi, wis bisa-bisa napa? Kursine balik. Tadi itu Mas, itu masuk setan itu Mas sekalian. Jika orang menjadi pemarah gitu. Kata Ibnu Abbas, kapan manusia dia lali dan dizikir kepada Allah, sudah mulai was-was masuk situ. Fa idza dzakarallah khanas. Tapi apabila si hamba itu zikir kepada Allah, bagaimana? Maka setan mundur dan bersembunyi. Nunggu lagi. Kapan lali, masuk lagi. Gitu Pak. Jadi tarik ulur Pak. Maka kalau kita ingin selamat dari was-was setan, bagaimana? Senantiasa zikir kepada Allah. Baik zikir dengan lisan kita, gitu ya. Baik dengan zikir dengan anggota tubuh kita, atau minimal dengan hati kita. Badan kita tidur, ya, lisan kita istirahat, tapi hati ini ingat terus tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dengan banyak nikmat Allah kepada kita. Sehingga apa? Hati ini tidak pernah lalai. Sehingga apa? Setan tidak akan masuk dan menguasai kita. Masya Allah, gitu ya? Iya Bapak sekalian. Jadi Masya Allah, itu ternyata tafsiran dari Ibnu Abbas. Min syarril waswasil khannas. Kelanjutan ayatnya kata Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang setan ini, jin ini telah apa? Bikin waswas di hati manusia. Setan ini adalah Pak membisiki di hati manusia. Makanya apa? Disitulah Pak. Padahal hati manusia itu yang menentukan gerak-gerik manusia. Kenapa Pak? Iya. Manusia itu dia akan bergerak sesuai dengan panggilan hati, kan itu Pak. Makanya kalau bahasa Rasul, hati itu adalah pemimpin, sedangkan anggota tubuh adalah pasukan. Pasukan ini dia akan mengikuti titah dan perintah pimpinan.
Ngitul, lor niku Pak. Niku. Maka mata, itu saja mata itu akan apa? Akan melihat tergantung dengan keinginan hati. Lisan ngomong apa? Tergantung isi apa dengan hati. Makanya kalau kata para ulama bahwa al-zahir alamatul batin. Apa yang nampak dari seseorang itulah tanda isi hati orang. Itu kata para ulama. Jadi apa yang nampak amalan seseorang itulah cerminan dari isi hati orang. Orang kalau ngomongnya lembut, sopan, menghargai orang lain, memang hatinya baik. Tapi ini ibaratnya jenengan lagi kesuh karo bojone. Ya, kesuh karo napa nih? Tanggane. Ditakon tanggane, tidak mudi, Pak. Hah, mana? Iya, Pak. Iya kan? Kenapa? Hatinya kesuh. Apa? Hatinya kesuh? Tidak mudi, Pak. Nggih, badhe mriki monggo. Ya mungkin takoni bojone, ngerti, Pak? Turu. Kenapa? Hati ini kesuh. Masya Allah. Sedangkan hati kita itu subhanallah. Itu yang ngatur gerak-gerik kita semua. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita kalau bahasa orang muda, mendeteksi hati kita. Hati ini benar apa sih? Apa kata beliau? Maka caranya melihat bagaimana pandangan mata kita. Gitu. Karena pandangan mata kita ini adalah cerminan keadaan hati seorang. Kalau mata kita jelalatan melihat halal haram dilihat, bahkan condong kepada haram, menunjukkan apa? Hati kita sedang tidak baik-baik saja. Ada sakit, ada kerusakan pada hati kita. Ini kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah ini kepanggil. Iya. Jadi kita kembali. Jadi Bapak, bisikan setan akan masuk ke hati manusia kapan? Yaitu ketika manusia lalai. Lupa kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, sudah setan masuk di situ. Kapan hamba tadi mulai zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, setan muncul dan sembunyi, Pak. Nah, ternyata setan yang suka membisiki di hati manusia itu, Allah mengatakan ada dua jenis setan itu. Yaitu apa? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi kalau setan itu apa? Setan itu sifat, Pak. Sifat. Ya. Sifat. Adapun jenis makhluknya itu ada dari kalangan jin, ada kalangan manusia. Karena di kalangan jin, Bapak sekalian, mereka keadaannya seperti manusia. Seperti persis. Ada jin yang mukmin, ada yang kafir. Ada jin soleh, ada jin yang toleh. Ini Pak. Makanya di dalam surat Al-Jin, Allah pernah mengatakan, Inna minna salihuna wa minna duna dhalik. Kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya kami dari kalangan jin, ini ada jin yang soleh dan ada yang tidak soleh. Kami menempuh banyak jalan. Persis seperti manusia. Gitu ya. Nah, makanya jin yang jahat namanya setan. Manusia juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Maka manusia yang tidak soleh, manusia jahat, itulah setan. Makanya kata para ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menguatkan pendapat bahwa setan itu, bahasa Arab ya, diambil dari kata syatona yashtunu. Itu apa? Semua yang menyimpang dari kebenaran. Gitu. Makanya orang-orang Arab, kalau anaknya nakal, setan. Gitu. Karena apa? Dia nyimpang dari kebenaran. Setan secara bahasa, Pak. Gitu ya. Jadi orang jahat seneng yang bikin masalah, bukan menenangkan, bukan bikin ketenangan, itu setan gitu. Cuman apa? Setan dasi ireng gitu. Bentuknya manusia, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari dua jenis setan tadi. Setan yang tidak kelihatan di kalangan jin dan setan sing dasi ireng gitu. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi lengkap ayat ini. Masya Allah, lengkap ayat ini. Ya, maka ini ayat betul-betul Bapak sekalian. Itu apa? Diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk apa? Untuk kita baca ayat ini. Bahkan di pagi dan sore hari. Dulu Bapak sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah terkena sihir. Kapan beliau terkena sihir? Itu ketika sebelum diturunkan kedua surat ini. Karena surat ini adalah apa? Ayat perlindungan.
Perlindungan dari godaan setan, dari tukang sihir. Insyaallah ya, mungkin pekan depan nanti kita akan menjelaskan surat Al-Falaq di situ. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi Masya Allah, di dalam surat yang mulia ini ada beberapa faedah. Jadi kita kembali. Tadi Rasul mengatakan bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian, melainkan apa? Allah itu berikan kepadanya korin dari kalangan jin dan kalangan malaikat. Maka ada yang bertanya, Rasul, wa anta, apakah juga jenengan? Artinya apakah Rasul juga di situ ada korin dari kalangan jin, dari kalangan setan? Rasul mengatakan, na'am, iya. Illa annallaha a'anani alihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja kata Rasul bahwa jin yang diutus kepada saya, Allah membantu saya sehingga jin itu masuk Islam. Jinnya soleh. Sehingga apa? Jin itu tidak memerintahkan kepadaku melainkan kebaikan. Perhatikan, melainkan kebaikan. Tapi kalau jin yang Allah utus kepada kita itu, yang menyertai kita itu, tidak ada jaminan mereka adalah jin yang baik. Bahkan apa? Lebih condong kepada sifat setan. Makanya apa? Ini ya pentingnya kita senantiasa untuk apa? Untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini Bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dijaga oleh Allah. Dari apa? Dari setan. Ya, dengan berbagai macam gangguan, baik gangguan pada akalnya, gangguan pada hatinya gitu. Kalau Rasul dijaga. Tapi kalau kita ini belum ada jaminan penjagaan. Terus bagaimana? Kita menjaga dengan cara apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Ini Bapak sekalian. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tafsirnya, ini surat yang singkat, sudah kita hafal gitu ya. Kemudian apa? Sudah sering kita dengar, anak-anak kita sudah hafal. Coba andaikan kita bisa menjelaskan di tengah-tengah keluarga. Jadi ayat ini intinya apa? Yaitu ada pelajaran tauhid yang sangat dalam. Yaitu apa? Kalau kita mau meminta perlindungan, mintalah kepada Allah. Makanya kalau kita membaca Al-Quran bagaimana? Allah Rasul mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka apa? Mintalah kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk mereka. Kenapa tadi orang ketika membaca Al-Quran, kemudian kita tidak isti'adzah, setan ganggu kita, bagaimana? Bacaan yang kita baca tidak bisa khusyuk, Pak. Bahkan bisa lupa-lupa, Pak. Ya, makanya apa? Kita mau membaca Al-Quran hendaknya meminta perlindungan kepada Allah. Kita lewat di tempat yang jarang dilewati manusia. Bagaimana? Berlindung kepada Allah. Ya, maka Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia lewat di suatu tempat atau singgah di suatu tempat atau nginep di suatu tempat, kemudian dia membaca zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluknya. Apa kata Nabi? Lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Perhatikan Pak. Rasul mengatakan tidak ada sesuatu yang membahayakan dia. Sesuatu pun. Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir, lam yadurruhu syai'un. Syai'un di situ nakirah namanya. Lam itu nafi, negatif. Apa maksudnya? Umum. Maka dia tidak akan diganggu oleh apapun. Baik itu hewan buas, ya, baik itu orang jahat, orang nakal, ataukah dari kejahatan makhluk yang tidak kelihatan. Ini kata Rasul, tidak ada sesuatu yang bisa untuk apa? Untuk membahayakan dia. Makanya seorang muslim itu
nggak ada takut tuh. Budi angker. Seorang muslim sekalian sing cari angker, bismillah, kita punya doanya, Pak. Gitu ya. Jadi kita belajar agama seperti ini, masya Allah sekalian. Itu menjadikan setiap muslim menjadi jiwa yang pemberani. Cari angker loh, sering nama ini. Seorang muslim membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apa utamaannya? Dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempat itu. Masya Allah. Makanya apa? Seorang muslim pemberani itu. Cari angker sok ana wong nangis nana wong. Nah itu sekalian ya. Jadi ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan membaca doa, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.